Hai teman-teman, salam sejahtera di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Semoga setiap video yang saya bagikan di channel saya ini dapat menjadi berkat, dapat memberi kekuatan bagi saudara-saudara yang melihat dan mendengarkan. Puji Tuhan, saat ini saya bagikan lagi firman Tuhan. Saya baca di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dalam kebenaran firman Tuhan, Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 23 ini membawa kita untuk mengerti akan arti hidup yang berbuah di dalam Tuhan. Selain kita mengasihi, berbuat baik, setia dalam pekerjaan Tuhan, setia dalam hal yang baik, kita menjaga hidup kita dari dosa, jauhkan dari segala hal yang tidak Tuhan inginkan. Ada satu hal yang menarik saya lihat di sini menjadi salah satu kunci untuk kita menerima kesuksesan, keberhasilan dalam setiap perjalanan hidup kita, yaitu kata firman Tuhan, kesabaran adalah salah satu buah roh. Haleluya. Biar dalam keadaan yang mungkin membosankan hari-hari ini untuk tinggal di rumah, atau mungkin dalam hal yang menggelisahkan untuk kita memaksa kita bekerja, baik yang ada di rumah sakit, saudara-saudara yang ada di rumah sakit berjuang untuk bekerja, bahkan di tempat lain yang tetap bekerja, seakan-akan membuat keadaan terjepit, tidak ada kebebasan. Tetapi Tuhan mau kita tetap sabar menjalani hidup. Jangan patah semangat, jangan habis harapan. Harapan kita tetap ada kepada Tuhan. Nah, satu hal yang kita pelajari di sini adalah mau tetap sabar dalam segala hal. Bahkan kita tetap sabar dalam menjalani hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Setiap tantangan, setiap rintangan, setiap masalah, persoalan yang Tuhan izinkan, tentu satu maksud tujuan Tuhan untuk membuat kita semakin lebih baik, semakin bertambah, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga buah-buah kita semakin manis di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, teman-teman yang menonton, yang melihat video ini, saya memberikan kita satu kekuatan. Mari kita sama-sama tetap tabah, tetap sabar menghadapi hari-hari yang semakin sulit ini. Dan kita percaya bahwa setiap waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita. Kita tidak dapat memahami setiap rencangan Tuhan. Kita tidak dapat mengenal dan mengetahui jauh rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi yang pasti, Dia merencanakan satu kehidupan yang indah bagi kita yang mau tetap percaya kepada Tuhan. Ada hal-hal, ada contoh-contoh di dalam Alkitab di mana keberhasilan yang melalui kesabaran. Yusuf yang saya ingat ketika dia berhadapan dengan saudara-saudaranya, dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia dibuang di sumur yang kering, bahkan dia dijual ke rumah dari Potifar, bahkan dia difitnah oleh istri dari Potifar, dia digodai dan lain sebagainya. Bahkan ada waktu dia dilupakan oleh juru roti. Dia mengalami banyak hal dalam kehidupannya, tapi satu hal yang saya ambil dalam hidupnya, dia tetap sabar menjalani jalan-jalan yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Karena ada satu waktu ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, apa yang dia katakan? Kamu menjual aku untuk mendahului engkau. Allah membawa aku untuk memelihara kehidupan kita. Haleluya. Yusuf menjadi orang kedua, bahkan orang yang pertama yang paling penting di Mesir pada waktu itu, di mana dia menjadi perdana menteri. Segala sesuatu melalui Yusuf. Haleluya. Keberhasilan dalam kesabaran. Baiklah, setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kita jalani dengan penuh kesabaran. Karena tentu Tuhan akan membawa kita kepada hari yang indah, hari yang penuh kemenangan dan kesuksesan, keberhasilan yang sesungguhnya kita akan alami dan kita akan terima dari Tuhan Yesus Kristus.
sabar jalani hari-hari ini. Jangan bosan, jangan jenuh. Saudara, jangan putus asa, jangan patah semangat, tetapi tetap harapan kita yang pasti, janji yang Tuhan berikan bagi kita menjadi kekuatan bagi kita menjalani hari-hari ini. Tetap sabar karena Tuhan berjanji untuk memulihkan segala sesuatu. Ada waktu di mana rasul-rasul, ada waktu di mana murid-muridnya bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau memulihkan keadaan ini? Maukah engkau memulihkan generasi ini? Kata Yesus kepada mereka, untuk waktu dan saat itu tidak perlu engkau tahu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di seluruh Samaria, bahkan seluruh bumi yang ada. Kita menjadi saksi, dapat kekuatan kuasa dari Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, Yesus berkata, sabar, tunggulah di Yerusalem sampai engkau mendapatkan janji Bapa itu, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan Yesus. Dia berikan bagi kita untuk menjadikan kita pemenang dan untuk menjadikan alat untuk kemuliaan nama Tuhan semesta alam. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita hari ini. Jalani hidup dengan penuh semangat. Haleluya. Sampai ketemu lagi dalam video yang berikutnya. Haleluya.